Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini bersama dengan Karomah, kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kita bisa bersama-sama kajian online dengan mengangkat tema tentang apakah kita sudah siap untuk menyambut Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan sebuah malam yang sangat istimewa di bagian akhir dari Ramadan agar para hambanya mereka bisa menggapai derajat yang tinggi dan pahala yang berlimpah, terutama di bagian akhir dari momentum berpuasa dan momentum ibadah sepanjang Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa di setiap momentum ibadah, di setiap sesi waktu ibadah, bagian akhir lebih afdol daripada bagian awal. Bagian akhir lebih afdol, lebih mulia, lebih mustajab doanya dibandingkan bagian awal. Sehingga kita bisa perhatikan hari Jumat terutama salah satu di antara hari yang istimewa disebut oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Dan dari hari Jumat itu yang paling mustajab waktunya adalah bagian akhir setelah asar. Demikian pula ketika waktu malam. Waktu malam adalah waktu untuk beribadah, yang juga sekaligus waktu untuk beristirahat. Dan waktu yang paling afdol untuk beribadah di waktu malam adalah sepertiga malam yang terakhir. Termasuk juga ketika Ramadan. Waktu yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah bagian akhir dari bulan Ramadan. Karena itu perjuangan kita untuk menjadi seorang hamba yang rajin beribadah di bulan Ramadan. Sampai kapan? Jawabannya adalah sampai di penghujung Ramadan. Sampai Ramadan selesai. Kaum muslimin ketika di awal Ramadan mereka bisa rajin ibadah. Bahkan kita lihat masjid-masjid ketika awal Ramadan penuh dengan jamaah. Begitu sudah masuk akhir Ramadan terjadi kemajuan shaf. Bukan karena masalah mudik, tapi orang sudah mulai kelelahan dan kecapean. Terutama bagi mereka yang belum terbiasa untuk melakukan aktivitas ibadah. Mereka sudah mulai bosan, mereka sudah mulai kelelahan, sehingga tidak lagi datang ke masjid, tidak lagi dekat dengan ibadah ketika sudah memasuki bagian akhir Ramadan. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak di antara mereka yang sampai tidak berpuasa. Dia berpuasa hanya di awal-awal, 10 pertama atau sampai belasan. Begitu sudah memasuki bagian akhir, mereka sudah kecapean dan kelelahan untuk berpuasa. Sebagai seorang yang beriman, kita tentu tidak menghendaki suasana semacam ini. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang hanya semangat di waktu awal, tapi hilang semangatnya di bagian akhir. Nabi SAW menegaskan bahwa prestasi seorang hamba ketika beramal itu di bagian ujungnya. Beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Allah sediakan Lailatul Qadar di bagian akhir Ramadan sebagai malam yang paling mulia di seluruh malam di jagat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, ada apa di Lailatul Qadar? Mari kita simak beberapa penjelasan ulama berikut ini. Pertama, berkaitan dengan penyebutan nama dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, dalnya disukun, sehingga dibaca Lailatul Qadri. Kalau dibaca Lailatul Qadri,
dalnya disukun, artinya adalah malam kemuliaan. Bisa juga dibaca dengan huruf dalnya di fathah, Lailatul Qadari. Kalau dibaca dengan huruf dal di fathah, maka artinya adalah malam takdir. Sehingga Anda bisa baca dengan kalimat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr atau Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dua-duanya benar. Dan ada banyak sekali keutamaan tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Yang kedua, Allah tetapkan takdir tahunan. Karena kata para ulama, takdir itu ada 4. Ada takdir umri, takdir seumur hidup sekali. Atau ada takdir sejagat raya. Itulah takdir di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua ada takdir umri, yaitu takdir seumur hidup manusia. Dan ini ditetapkan pada saat kita berada dalam alam rahim di usia 120 hari janin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, lalu malaikat itu menetapkan 4 takdir. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Allah perintahkan malaikat ini untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah janin ini akan menjadi orang yang bahagia ataukah orang celaka. Yang ketiga ada takdir namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Itulah takdir yang ditetapkan setiap Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim amron min indina inna kunna mursilin inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan kullu amrin hakim, setiap urusan dat yang maha bijaksana. Amron min indina inna kunna mundirin, ketetapan dari kami. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Lailatul Qadar menetapkan takdir yang disebut dengan takdir sanawi. Itulah takdir tahunan. Kemudian ada takdir satu lagi, yaitu takdir harian, takdir yaumi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala punya urusan, karena Dia menetapkan takdir para hambanya. Kemudian di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah malam ini merupakan malam yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang mubarakah, di malam yang diberkahi. Kenapa disebut sebagai malam yang diberkahi? Karena malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kebaikan bagi hamba. Amalannya dilipat ganda dan seterusnya. Dan ibadahnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yang nilainya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sebagaimana yang Allah firmankan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jibril turun dengan membawa kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, demikian pula ar-ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Fiha, di malam itu. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amrin, untuk menetapkan setiap urusan. Salamun hiya, malam itu penuh dengan keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Walhamdulillah, keutamaan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah informasi, tanggal 1 April besok akan ada gebiar diskon, di mana orang beli 1 dapat hadiah 10. Beli 1 dapat hadiah 10. Iya. Harganya sama seperti harga satuan.
tapi dikasih hadiah 10. Mungkin orang akan ancang-ancang persiapan. Dia akan siapkan dana yang cukup agar nanti di tanggal 1 April dia bisa belanja sebanyak-banyaknya. Karena ketika itu diobral habis-habisan. Beli 1 bonus 10. Baik. Jadi kira-kira gimana? Dalam urusan dunia, mereka akan sanggup untuk ngantri. Ngantri panjang sekali. Hanya rebutan untuk bisa belanja. Karena diskon gede-gedean. Itulah manusia. Mereka terkadang memperebutkan urusan dunia itu sampai rela berdiri lama, ngantri lama sekali. Kemarin waktu saya pulang dari Masjid MPD, kemudian lewat lorong-lorong dari Pogung, Masya Allah, warungnya itu belum buka, tapi yang ngantri sudah panjang. Sempat saya tanya sama driver, itu ngantri apa? Ngantri minuman matcha. Minuman matcha itu apa? Apa matcha? Teh hijau Jepang ya. Masya Allah, sampai ngantri seperti itu. Padahal kita baru saja pulang tarawih, mereka sudah ngantri. Kita nggak tahu apakah mereka tadi ikut tarawih atau tidak. Tapi itulah manusia. Dalam urusan dunia mereka semangat. Sampai rela untuk ngantri-ngantri, berdiri lama, berjejer panjang. Lailatul Qadar gak perlu ngantri. Anda hanya perlu untuk berjuang bagaimana untuk bisa banyak beribadah di malam itu. Anda tidak dituntut untuk ngantri. Nah, selanjutnya amalan apa yang bisa dilakukan di Lailatul Qadar? Dianjurkan untuk melakukan amal soleh apapun saat Lailatul Qadar, terutama Qiyamul Lail. Sebab Qiyamul Lail ketika Lailatul Qadar mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba." Barang siapa yang melakukan Qiyamul Lail ketika Lailatul Qadar didasari oleh iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Iman itu karena keyakinan. Orangnya yakin ini malam yang memiliki keistimewaan, yang seharusnya orang itu berjuang untuk mendapatkannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Di tempat kami di studi ANB ada beberapa masjid yang ketika malam tertentu mereka itu menghidupkan malamnya dengan aneka acara. Ada yang bentuknya baca sholawatan, ada yang baca dzikir-dzikir pakai corong sehingga suaranya terdengar sampai kami. Dan itu dilakukan di malam-malam tertentu. Malam 27 Rajab. Kenapa? Peringatan Isra Mi'raj. Malam 12 Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi SAW. Malam A, malam B, malam C. Mereka sampai rela melakukan itu. Bahkan ada yang malam 27 Rajab itu gak tidur. Dia ngapain? Ibadah. Untuk mendapatkan keutamaan di malam itu. Padahal boleh kita sebut gak ada satu nilai keutamaan. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan nilai keutamaannya. Betulkah malam 27 Rajab itu punya nilai keutamaan? Oh iya Pak, dalilnya mana? Sebutkan satu dalil saja, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lah itu kan malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj itu ulama beda pendapat. Apakah betul di bulan Rajab Nabi SAW Isra Mi'raj? Ulama khilaf tentang sejarah Isra Mi'raj itu. Isra Mi'rajnya benar, valid, sahih. Tapi kapan kejadiannya, ulama beda pendapat. Ahli sejarah beda pendapat. Sehingga nggak bisa kita pastikan di malam 27 Rajab. Dan itu pun Nabi SAW sebagai orang yang paling tahu kapan Isra Mi'raj itu beliau lakukan. Tapi beliau tidak pernah mengadakan ibadah khusus mengenang malam Isra Mi'raj. Tapi orang memperjuangkannya. Kenapa? Karena keyakinan. Keyakinan dari mana Pak itu muncul? Hadis palsu.
kita yang sudah punya dalil tegas dari Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran ketika lailatul qadar. Allah tegaskan lailatul qadar lebih afdal daripada 1000 bulan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Tapi kenapa manusia tidak menyikapi sebagaimana mereka menyikapi malam 27 Rajab, mereka menyikapi malam 12 Rabiul Awal, yang sampai ada yang gak tidur, diisi dengan aneka dzikir-dzikir dan bacaan Quran. Memang ibadahnya tidak kita pungkiri ibadah, cuman meyakini bahwasanya malam itu punya nilai keistimewaan, keyakinan itu sumbernya dari mana? Karena kita tidak mungkin punya keyakinan tertentu tanpa bimbingan wahyu. Baik. Juga dianjurkan untuk iktikaf agar kita selalu bertahan dalam amal soleh. Sebagaimana Nabi SAW iktikaf di 10 malam terakhir. Barang siapa yang pernah iktikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Wa qad uritu hadhil lailah. Aku pernah diperlihatkan malam itu, yaitu Lailatul Qadar, thumma unsituha. Kemudian aku dilupakan. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku masih ingat Lailatul Qadar itu saya sujud di atas ma'in wa tin, tanah yang kena air sehingga ada lumpurnya. Min sabihatihi, ketika paginya. Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam itu di 10 malam terakhir Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam ganjil. Baik, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi hadis ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu malam Qadar itu kapan? Kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar ada di salah satu di antara 10 malam terakhir Ramadan. Terutama peluang yang terbesarnya adalah di malam ganjil. Memang ulama beda pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar. Yang jelas Lailatul Qadar itu hanya 1 malam. Hanya 1 malam. Maka disebut oleh Allah Lailatul Qadar. Allah tidak mengatakan Lailul Qadar. Karena Lailatul artinya ismul wahdah. Jadi ada Lailatun, ada Lailun. Kalau Lailatun ini namanya ismul wahdah. Isim yang menunjukkan satuan. Artinya 1 malam. Sedangkan Lailun ismul jins. Ini isim yang menunjukkan jenis. Ya, kalau ini namanya malam. Artinya malam. Malam itu bisa banyak malam, bisa setengah malam, bisa 1 malam. Intinya pokoknya malam. Tapi kalau disebut Lailatu, berarti dia 1 malam. Allah mengatakan Lailatul Qadar. Allah tidak berfirman Lailul Qadar. Padahal dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya lailan di waktu malam. Allah tidak mengatakan lailatan, tapi Allah mengatakan lailan. Bedanya apa? Lailan di sini artinya di waktu malam. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak memakan seluruh malam, tapi hanya sebagian malam. Beliau sudah tiba sebelum subuh. Beliau sudah kembali ke Mekah, tiba sebelum subuh. Beda dengan Lailatul Qadar, itu semalam utuh, dari mulai maghrib sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam itu adalah malam kesejahteraan, malam penuh keselamatan sampai terbit fajar. Tayyib. Sehingga disebut sebagai Lailatul Qadar karena
satu malam utuh. Semuanya adalah Lailatul Qadar dan cuma satu malam. Oleh karena itu, satu malam ini ulama beda pendapat. Satu malam ini kapan? Ada yang mengatakan satu malam dalam setahun. Bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Pokoknya selama satu tahun itu ada satu malam Lailatul Qadar. Dan pendapat ini diisyaratkan dari keterangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika ditanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Man yakumil haula yusibha." Man yakumil haula yusibha. Siapa yang qiyamul lail setiap malam selama setahun pasti dia dapat. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man yakumil haula yusibha." Siapa yang melakukan qiyamul lail al-haula selama setahun, setiap hari selama setahun pasti dia dapat. Nah, dari pernyataan beliau ini kemudian dipahami isyarat dari Ibnu Mas'ud, Lailatul Qadar itu bisa terjadi di semua bulan, tidak hanya Ramadan. Kemudian pendapat jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar hanya di 10 terakhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya di Ramadan. Hanya di Ramadan. Baik awal, bisa awal sampai akhir. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur bahwa Lailatul Qadar hanya ada di 10 terakhir Ramadan. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah, Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, pendapatnya Ibnu Taimiyah, As-San'ani dan seterusnya. Ini keterangan Ibnu Taimiyah. Lailatul Qadar hanya ada di 10 malam terakhir Ramadan. Demikian menurut riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar fil witri, di malam ganjil, minal ashril awakhir, di 10 terakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar bisa di malam 9 yang tersisa, atau malam ke-7 yang tersisa, atau malam 5 yang tersisa. Jadi beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ini 9 yang tersisa, 7 tersisa, kemudian 5 tersisa. Nah, karena itu malam Qadar atau Lailatul Qadar ada di malam ganjil. Peluang besar dominan di malam ganjil. Nah, perhitungan malam ganjil itu ada 2. Ada ganjil maju, ada ganjil mundur. Kalau perhitungannya ganjil maju, seperti perhitungan kita, malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya. Kalau perhitungannya ganjil mundur, berarti malam genapnya, malam 20, sisa 9 hari. Malam 22, sisa 7 hari, dan demikian seterusnya. Maka, kalau kemudian kita hanya malam ganjil saja yang aktif, sementara malam genap kita nggak ibadah misalnya, maka bisa jadi perhitungan kita meleset.
Apalagi awal Ramadan berbeda-beda antara satu kaum muslimin dengan yang lain. Saudi Ramadan kemarin hari Selasa, hari Rabu ya. Sebagaimana Muhammadiyah. Pemerintah Indonesia hari Kamis, selisih sehari. Nah terus malam ganjilnya itu perhitungannya pakai pemerintah, kalender pemerintah atau kalender Saudi? Atau kalender Muhammadiyah? Gimana? Baik, makanya sudahlah 10 hari terakhir tadi, 10 malam terakhir tadi, kau ratain semuanya. Di salah satu itu Lailatul Qadar. Baik. Selanjutnya, di sana ada tanda Lailatul Qadar. Tandanya terlihat di pagi harinya. Nah, kemudian kalau malam gimana, Pak? Kalau malam orang nggak tahu. Makanya Allah rahasiakan agar kaum muslimin berjuang di keseluruhan. Dan matahari dalam keadaan putih tandanya dan tidak terik, itu yang terbit di pagi hari yang malamnya Lailatul Qadar. Sebagaimana keterangan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih, tidak memancarkan sinar yang menyilaukan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga sinarnya itu tidak terik sebagaimana umumnya di waktu pagi yang lain. Sinar mataharinya lebih redup tapi terang sehingga kelihatan putih. Itu di antara ciri kalau malamnya adalah Lailatul Qadar. Cuman tanda ini baru Allah tunjukkan kepada manusia pasca kejadian. Sehingga orang terkadang sulit untuk mendeteksi. Dia lihat, Pak katanya Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, suhunya nyaman. Tapi kok saya rasakan Pak, antara malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 rata-rata sama. Gak ada perbedaan ekstrim. Sulit untuk bisa dicari jika hanya berdasarkan masalah suhu. Intinya, di 10 terakhir Ramadan Anda berjuang. Selanjutnya, tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Adanya keyakinan bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak benar. Mungkin masyarakat kita masih punya anggapan semacam ini. Saya sendiri waktu kecil dulu juga mendapatkan arahan tentang keyakinan ini. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang buta atau dia tiba-tiba matanya bisa melihat. Atau dia melihat ada cahaya yang turun dari langit. Atau dia melihat tulisan Allah di langit. Atau melihat pohon sujud. Atau melihat batu menangis. Dan seterusnya. Itu semuanya gak benar. Gak ada syarat bahwasanya untuk bisa dapat Lailatul Qadar orangnya harus mengalami tanda-tanda yang hebat kayak gini, yang luar biasa. Bahkan keyakinan ini menjadikan sebagian orang pesimis. Kenapa dia pesimis? Karena dia merasa saya sudah bertahun-tahun rajin ibadah ketika Lailatul Qadar. Tapi kenapa seperti gak ada hasil? Saya gak pernah melihat seperti ada cahaya yang keluar dari tembok, atau cahaya yang turun dari langit, atau tiba-tiba saya melihat kejadian bintang jatuh misalnya. Tidak pernah. Biasa-biasa saja. Suhunya juga saya rasakan biasa-biasa saja. Masya Allah. Jadi akhirnya dia pesimis. Nah, buat apa ngejar? Toh gak bakalan dapat. Nah ini disebabkan karena pemahaman tadi. Bahwa Lailatul Qadar dipahami orang yang dapat adalah orang yang dia bisa mendapatkan peristiwa luar biasa. Selanjutnya, Lailatul Qadar terjadi di sepanjang malam. Dari mulai maghrib sampai subuh. Semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar.
Besar kecilnya pahala yang dia dapat tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah yang wajib saja, misalnya sholat maghrib dan isya tok, sunnahnya nggak ada, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar walaupun maghrib dan isya Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balaghon tanpa sanad, menukil keterangan Sa'id ibn Musayyib, ulama tabi'in, yang beliau bergelar Sayyidut Tabi'in, pemukanya para tabi'in. Beliau pernah mengatakan, Anna Sa'id ibn al-Musayyib, bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, Man syahidal isya'a min lailatul qadri. Siapa yang ikut salat isya berjamaah ketika Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar walaupun cuma salat isya. Sehingga semalas-malasnya muslim, kalau dia masih mengerjakan salat wajib, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan kadar ibadah yang dia lakukan. Itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk banyak ibadah? Karena di malam itu kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak, dan mana amal kita yang diterima dan mana yang ditolak kita tidak tahu. Maka kita hanya bisa rajin melakukan ibadah sebisanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Az-Zarqani mengatakan faqad akhadha bihadhihi minha, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, ai nasibahu min thawabiha. Maknanya dia mendapatkan bagian dari pahala Lailatul Qadar tadi. Dia dapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Nah, sehingga bukan syarat untuk dapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian luar biasa seperti yang tadi kita ceritakan. Ya. Kenyataannya banyak ulama yang mereka tidak mengalami kejadian luar biasa. Yang lebih penting adalah bisa istiqomah, terutama memanfaatkan momentum 10 terakhir Ramadan untuk lebih serius dalam memperbanyak kuantitas ibadah. Selanjutnya, Lailatul Qadar akan selalu ada. Sebagian orang meyakini bahwa Lailatul Qadar hanya ada di zaman Nabi SAW. Sehingga pasca Nabi SAW wafat, sudah nggak ada lagi Lailatul Qadar. Dan ini keyakinan yang salah. Karena Lailatul Qadar akan senantiasa ada sampai kiamat. Sampai manusia muslim sudah nggak ada. Sehingga tidak ada yang beribadah di malam itu. Dari Abdullah bin Unais, Rasulullah SAW mengatakan, Uritu Lailatul Qadar, thumma unsituha. Aku pernah bermimpi diperlihatkan tentang Lailatul Qadar. Kemudian aku dibuat lupa. Wa urani subhaha asjudu fi ma'in watin. Dan di pagi harinya aku melihat aku sujud di air yang bercampur dengan tanah. Air bercampur tanah, berarti air lumpur. Dan Nabi SAW ketika pagi hari sujudnya seperti itu. Famutirna lailata thalathin wa ishrin. Kita mendapatkan hujan di malam 23. Fasalla bina Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mensolat mengimami kami. Fansarafa, lalu beliau balik arah ke arah makmum. Wa inna atharal ma'i wattin ala jabhatihi wa anfi. Dan di jidat Nabi SAW, di hidung beliau, ada bekas becek yang nempel. Masya Allah. Baik, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar senantiasa ada sampai kiamat, bukan hilang sebagaimana anggapan sebagian orang. An-Nawawi mengatakan, wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahr. Para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu
ada dan tetap berlangsung hingga akhir zaman. Lil ahadits as-sahihah al-masyhurah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang masyhur. Nah, selanjutnya apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ya. Saat Lailatul Qadar apa yang dibaca? Jika merasa saya kok merasakan kayaknya malam ini Lailatul Qadar, maka membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana doa yang sering Anda hafal ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan persiapkan waktu kita di siang hari untuk bisa mengejar ibadah di malam hari. Maka perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan kekuatan ibadah. Karena terkadang fisiknya sehat tapi kemampuannya lemah, azamnya lemah. Sehingga karena azamnya lemah, ya akhirnya dia tidak berhasil untuk mengerjakannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah yang tadi disampaikan oleh Ustaz semoga bisa tertanam, bisa menjadi motivasi untuk tambah lagi ibadahnya di penghujung akhir, setengah akhir bulan Ramadan ini. Banyak sekali, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, faedah-faedah yang bisa kita ambil. Tadi yang ternyata Lailatul Qadar ini sebenarnya punya dua arti ya Ustadz. Ada yang bisa berarti sebagai malam kemuliaan, bisa juga berarti sebagai malam penulisan takdir tahunan, takdir tahunan ya. Monggo jika nanti ada pertanyaan dari peserta, dari jamaah, bisa disampaikan baik raise hand atau bisa bilang kalau misalnya mau bertanya atau bisa juga di kolom chat. Monggo. Baik, silakan. Mungkin Ana izin tanya dulu ya Ustadz. Tafadhol. Ya, mungkin kalau misalnya tadi Ustadz sampaikan tadi Qiyamul Lail nggih Ustaz, amalan yang utama dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan ada dalil-dalil lain yang menyatakan bahwa amalan yang paling utama pada bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, mungkin yang pertama bisa minta tolong dijelaskan Ustaz, apakah sholat qiyamul lail yang dimaksud sini sholat apa ya Ustaz? Misalnya apakah tarawih yang dilakukan pada malam hari itu termasuk qiyamul lail, atau sholat witirnya, atau sholat tahajud ya Ustaz? Kemudian mana yang lebih utama jika kita meyakini suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, lebih utama kita memperbanyak bacaan Al-Quran atau lebih baik kita memperbanyak sholat qiyamul lail? Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Qiyamul Lail itu tidak identik dengan sholat. Maka bedakan antara Qiyamul Lail dengan tahajud. Kalau tahajud itu bentuknya sholat. Sedangkan Qiyamul Lail lebih luas daripada sholat. Qiyamul Lail adalah semua kegiatan ibadah dan amal soleh yang dikerjakan di waktu malam. Membaca Al-Quran di malam hari termasuk Qiyamul Lail. Demikian pula ketika seseorang sholat juga termasuk Qiyamul Lail. Berzikir, berdoa juga Qiyamul Lail. Sehingga Qiyamul Lail tidak terbatas dalam bentuk melaksanakan sholat. Untuk itulah jika ada orang yang ingin mengejar Lailatul Qadar
dengan banyak melakukan qiyamul lail di malam yang menurut dugaan besar dia adalah Lailatul Qadar, atau dia buat sepanjang 10 malam terakhir Ramadan, dia melakukan qiyamul lail baik dengan cara baca Al-Quran tanpa sholat, maka itu sudah sah sebagai qiyamul lail. Karena qiyamul lail sekali lagi tidak harus dalam bentuk membaca, tidak harus dalam bentuk sholat, bisa juga qiyamul lail bentuknya membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jadi qiyamul lail di situ maksudnya qiyam berdiri ya Ustaz. Maksudnya bangun, bangun dan beribadah ngoten nggih Ustaz. Qiyamul lail yang dimaksud di sini adalah menghidupkan waktu malam. Sehingga di waktu malam dia banyak beribadah kepada Allah dengan aneka ibadah apapun yang bisa dia lakukan. Baik Ustaz, barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan dari izin saya bacakan gitu Ustaz. Izin bertanya Ustaz dari peserta Tetri. Izin bertanya Ustaz, maaf, untuk wanita yang sedang berhalangan atau haid, apakah ada amalan yang bisa dilakukan untuk tetap bisa mendapat kesempatan meraih pahala Lailatul Qadar? Insyaallah pertanyaannya baik. Monggo silakan Ustaz. Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Wanita haid hanya dilarang untuk melakukan sebagian ibadah. Dan ini dua hal yang berbeda. Wanita haid dilarang untuk sholat. Dilarang untuk membaca Quran menurut pendapat jumhur ulama. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Dilarang untuk menyentuh mushaf. Sehingga kalau dia mengambil pendapat boleh baca tapi tidak boleh menyentuh mushaf, maka dia baca tanpa menyentuh mushaf. Wanita haid dilarang untuk tawaf. Sehingga bagi wanita haid di tanah suci dia nggak bisa tawaf. Baik, sisanya boleh. Dia bisa melakukan aneka ragam ibadah. Wanita haid boleh dzikir dengan sepakat ulama. Sehingga kalaupun misalnya dalam kondisi haid tidak bisa sholat, tapi apakah dia kehilangan Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Ibadah apa yang bisa dilakukan ketika haid? Saya masih bisa dzikir. Dalam kondisi ketika Anda nggak bisa sholat, dalam kondisi Anda tidak bisa baca Quran misalnya karena menganut pendapat yang mengatakan dilarang baca Quran dalam kondisi haid, maka Anda bisa gantikan dengan banyak dzikir. Dzikir apa Pak? Semua dzikir. Misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, baca 100 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau bertasbih sebanyak 3.000 kali. Dan sebagian ada yang bertasbih sebanyak 12.000 kali. Ada yang bertasbih 100.000 kali. Dulu para ulama di masa silam. Dan bertasbih sebanyak 3.000 sekian ribu mungkin bagi kita kayaknya berat banget Pak. Karena kita tidak terbiasa membasahi lisan dengan dzikir. Banyak lisan kita yang dipakai untuk obrolan yang tidak penting. Akhirnya lisan untuk obrolan lebih banyak daripada lisan untuk dzikir. Belum lagi lisan yang dipakai untuk maksiat. Oleh karena itu dalam posisi ini Anda perlu untuk memperhatikan bahwa untuk bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, Anda bisa banyak berzikir. Walaupun dalam kondisi haid tidak bisa baca Quran, tapi kalau Anda mengikuti pendapat yang mengatakan wanita haid boleh baca Quran, ya, berarti Anda bisa baca Quran ketika haid saat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Jawabannya ada yang menggelitik Ustaz. Kalau misalnya tadi ada pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu tidak diharamkan, namun memegang mushaf itu secara mutlak haram, apakah kita bisa membaca misalnya menggunakan kitab tafsir, yang dimana di dalam kitab tafsir ini kan, atau Al-Quran terjemahan, dalam kitab Al-Quran terjemahan ini kan ada ayat-ayat yang bisa dibaca nggih Ustaz?
dan itu tidak tergolong mushaf dikarenakan ada pendapat yang mengatakan bahwa jika tulisan lain selain Al-Qur'annya lebih banyak itu tidak tergolong mushaf, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Jadi memang betul bahwa ketika wanita haid itu memegang kitab tafsir, dia tidak tergolong memegang mushaf Al-Quran. Karena beda antara mushaf dengan tafsir. Dan untuk bisa membedakan apakah ini tafsir ataukah mushaf adalah lihat mana yang dominan. Kalau dominannya adalah selain dari teks Al-Quran, berarti dia kitab tafsir. Kalau dominannya teks Al-Quran, maka dia Al-Quran tapi ada catatan terjemahan. Contoh, untuk Quran terjemah itu lebih tepat disebut tafsir ataukah lebih tepat disebut sebagai mushaf Al-Quran. Ternyata beda-beda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Jika Quran terjemah itu terlalu banyak tambahan, misalnya ada sababun nuzul, ada kajian tafsir maudhu'i, tafsir tematik, ada kajian tafsir secara bahasa dan seterusnya. Sehingga kitabnya jadi tebal sekali. Maka kalau demikian realitanya, berarti statusnya yang Anda baca di situ adalah tafsir. Karena dominan bukan teks Quran. Tapi kalau dominannya teks Quran, teks kemudian ada terjemah di samping kanan dan kirinya, maka terhitung sebagai Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari peserta, dari jamaah, dari Dr. Retno Ekantini. Apakah pahala Lailatul Qadar dapat dirasakan di dunia atau nanti di akhirat baru dapat dirasakan, ya Ustaz? Ustaz, barakallahu. Pada asalnya pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala kalian akan dipenuhi yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Meskipun terkadang ada sebagian dari manfaat amal itu yang ditampakkan oleh Allah di dunia. Seperti seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ketika dia rajin beramal soleh dan dengan niat ikhlas, tulus, tapi tiba-tiba ada orang yang memujinya, menyebut dia sebagai orang yang ahli ibadah dengan predikat-predikat tertentu yang membuat orang merasa tersanjung dengan itu. Apakah amalnya akan terkurangi? Jawabannya Nabi SAW, tilka ajira bushra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Artinya itu pahala yang diberikan oleh Allah di awal atau ketika kehidupan dunia, sebelum nanti akan ada pahala di akhirat. Oleh karena itu pada asalnya kita beramal dalam rangka untuk mencari pahala akhirat, dengan harapan nanti di akhirat kita punya bekal. Karena untuk urusan dunia kita itu sudah terlalu banyak memikirkan dunia, kerja untuk dunia, aktivitas dominan untuk dunia. Maka jangan sampai kegiatan akhirat justru kita gunakan untuk mencari dunia. Dunia dipakai untuk nyari dunia, aktivitas dunia untuk nyari dunia, aktivitas akhirat dipaksakan untuk nyari dunia. Nah, ini yang berbahaya. Maka kamu kasih berapa persen akhiratmu? Oleh karena itu, beramallah untuk kegiatan akhirat. Jika nanti masih ada atau ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang ikhlas, bisa jadi terkadang Allah taala tampakkan pahala dan ganjaran itu ketika di dunia. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin apakah ada pertanyaan lain dari jamaah, dari peserta? Izin bertanya Ustaz. Tafadhali. Ustaz, perkenalkan nama saya Tri. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa kita mendapatkan keutamaan atau tanda-tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Terus yang kedua Ustadz, bagaimana di sela-sela kesibukan kita yang kadang kita berdoa cuma singkat-singkat karena kesibukan, terus kalau jaga malam kayak begitu, eh, zikir juga sambil lari-lari, sambil jalan-jalan, sambil berjalan maksudnya. Nah, itu apakah kita tetap bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mengenai tanda seperti apa tandanya orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada bisa memastikan. Sebagaimana kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Dan kita baru tahu setelah kejadian. Sehingga misalnya dari 10 malam terakhir Ramadan itu, ada satu waktu pagi yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Matahari terbit dalam kondisi safiyah, naqiyah, la syu'a'a fiha. Matahari terbit dalam keadaan putih, bersih, tapi tidak memancarkan sinar yang menyengat. Waktu paginya kita baru lihat, waktu pagi. Kayaknya ini seperti yang disebutkan dalam hadis. Berarti kemungkinan besar tadi malam adalah Lailatul Qadar. Nah, barulah kemudian kita bisa mengukur. Tadi malam itu saya ngapain saja? Alhamdulillah tadi malam sempat baca Quran 1 juz. Alhamdulillah tadi malam sempat sedekah waktu tarawih sekian puluh ribu. Alhamdulillah tadi malam saya sempat sholat sekian rakaat. Berarti Anda mendapatkan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan itu di malam Lailatul Qadar tadi. Namun kita juga nggak bisa memastikan apakah betul itu Lailatul Qadar atau tidak, tapi kita bisa berharap di salah satu yang kita lakukan ini mudah-mudahan adalah Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya, bisakah kita berzikir di tengah kesibukan? Berzikir itu kata Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Sehingga aktivitas zikir ini bisa dilakukan dengan gerakan apapun yang dilakukan oleh manusia. Anda bisa berzikir sambil bekerja, sambil berjalan, berlari karena harus jaga malam. Bahkan mungkin ketika Anda jaga malam saat Lailatul Qadar, yang lain sudah tertidur, tapi Anda belum tidur. Anda harus jaga. Gunakan untuk zikir, baca Quran kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bekerja sebisanya. Ada sisa waktu untuk zikir. Dengan cara demikian, maka Anda tetap bisa mendapatkan keutamaannya walaupun sambil bekerja, terutama yang mendapatkan shift malam. Dan tidak perlu untuk mengeluh sesuatu yang tidak perlu untuk dikeluhkan. Mungkin Anda saya pingin bisa duduk di masjid, tapi Anda punya kewajiban untuk berjaga ketika itu sesuai dengan kontrak kerja yang Anda punya. Maka dalam posisi ini Anda tidak harus memaksakan diri melakukan i'tikaf. Wallahu a'lam. Iya, barakallahu fiik Ustaz. Nah. Ya, tadi pertanyaannya mungkin sangat ini ya Ustaz ya, dari hati yang terdalam gitu ya Ustaz. Ya, capek, lelah selama residen. Nah, mungkin nanti sambat-sambatnya ketika menjalani pekerjaan mungkin bisa diganti dengan zikir. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari para jamaah, apakah ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Parangoni, terima kasih Ustadz. Izin memperkenalkan diri, saya Irma Ustadz. Izin bertanya, apakah misalnya seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian bagaimana spiritualnya setelah itu, setelah Ramadan, apakah ada perubahan? Kemudian misalnya perubahan yang didapat itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh memang terkadang memberikan pengaruh baik bagi hamba. Tapi faktor godaan hawa nafsu, godaan setan, lingkungan, dan yang lainnya terkadang lebih dominan. Sehingga sang hamba tidak mendapatkan pengaruh yang
istimewa dari sisi pengaruh spiritual, kedekatan dengan Allah Ta'ala, kemudian keseriusan untuk menjalankan agama. Karena beberapa faktor yang merusak dirinya tadi cukup banyak. Jangankan yang dapat Lailatul Qadar, yang pulang haji saja. Keutamaan haji itu luar biasa. Dari mulai rangkaian ibadah, sejak tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, lalu mabit di Mina, lempar jumrah, tawaf, sa'i. Dia dekat dengan pusat kiblat. Aneka aktivitas ibadahnya sangat banyak. Begitu pulang, balik lagi seperti sebelumnya. Dan Anda bisa lihat, banyak di antara jamaah yang kadang tidak ada perubahan signifikan antara sebelum haji dan pasca haji. Jadi gimana itu? Ya, karena mungkin ada banyak faktor yang membuat dia tidak mendapatkan pengaruh baik dari situ. Belum lagi ketika dia haji, punya niat-niat yang gak benar. Bisa saja ada orang yang dia berusaha untuk beribadah di Lailatul Qadar, tapi di saat yang sama mungkin terlalu banyak pamer. Dan itu membuat dia jadinya gagal untuk bisa mendapatkan keutamaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami sarankan tetap jaga perasaan tawadhu. Dan kita ketika berhasil beramal bukan karena kehebatan, tapi kita berhasil beramal murni karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah. Nah, sehingga kita tidak akan merasa aku udah dapat Lailatul Qadar, pasti dapat surga, amalku udah banyak, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih tadi. Enggak kayak gitu. Siapa yang jamin kalau amalmu diterima? Maka selalulah jadi orang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Mungkin saya jadi teringat Ustaz, ada ketika mungkin tadi Ustaz bercerita kalau misalnya ketika masa kecilnya pernah dapat omongan gitu Ustaz, katanya ada tanda-tanda mendapat malam Lailatul Qadar ini, mata yang sebelumnya buta tiba-tiba jadi bisa melihat lagi gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya Ana yang dulu pernah Ana dengar ketika Ana masih kecil gitu, ketika masih SD SMP itu, kalau malam Lailatul Qadar itu katanya malam-malamnya itu tenang Ustaz. Malamnya tenang, tidak hujan, tidak badai, terus tidak berangin begitu Ustaz. Mungkin apakah yang ini itu ada dalilnya atau hanya mitos sebagaimana yang tadi pernah Ustaz dengar ketika masa lalu itu Ustaz? Baik. Mohon ininya. Penegasan yang disebutkan dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan, penuh kesejahteraan, sehingga malam itu malam yang sangat baik. Tapi apakah itu bisa terlihat dari tanda alam? Misalnya suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. AC-nya mati Pak, sumuk di dalam kamar. Loh kok panas? Katanya Lailatul Qadar itu nggak panas, nggak dingin. Kamu dalam kamar AC-mu mati. Atau ada orang di puncak gunung menjalani Lailatul Qadar pas berada di atas gunung. Kok dingin terus ya? Kamu berada di tempat dingin. Ya, jadinya gimana? Kita hanya bisa berharap, tapi memastikan agak sulit. Dan intinya dalam hal ini adalah pada saat kita melihat atau merasakan Lailatul Qadar, kita hanya bisa berharap semoga malam itu Lailatul Qadar, lalu memperbanyak ibadah sebisanya. Dan membaca tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun kita tidak tahu pastinya seperti apa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz atas jawabannya. Mungkin jamaah-jamaah sekalian, tadi doa yang diajarkan oleh Ustaz mungkin bisa dicatat, dihafalkan gitu. Yang mana doa ini juga amat baik dilafalkan ketika setelah sholat tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada lagi dari jamaah sekalian? Sepertinya sudah selesai, G. Tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada? Oke, ternyata tidak ada. Baik, alhamdulillah. Baik, Oke, sekiranya tidak ada yang ingin disampaikan, insya Allah catatan yang tadi kita buat akan kami sampaikan ke panitia. Semoga bisa dibagikan sehingga Anda bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar dan murojaah. Kita sendiri tidak bisa mengetahui kapan Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah dan seperti apa kejadiannya ketika Lailatul Qadar itu ada. Hanya berdasarkan dalil yang ada. Sebab bicara masalah gaib, manusia tidak bisa berlogika. Bicara masalah gaib, manusia hanya punya satu sumber, yaitu wahyu. Dan kita mengimani apapun yang disampaikan oleh wahyu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Lalu kita jalankan sesuai dengan konsekuensinya. Jika di situ ada nilai keutamaan, kita berusaha untuk mengejarnya sebisa yang kita lakukan. Terutama di 10 malam terakhir yang barangkali ini adalah bagian akhir yang perlu kita perjuangkan. Dan kami ulangi sekali lagi, dalam setiap momentum dan musim ibadah, bagian akhir lebih afdol daripada bagian awal, agar kita bisa berjuang sampai akhir sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.